Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, saya Dirhan akan menyampaikan materi penyelesaian persoalan penyakit kesehatan hewan yang lagi banyak terjadi di lingkungan peternakan kerakyatan, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tapi memang yang lagi di Jawa Tengah, yaitu penyakit LSD atau Lumbly Skin Disease. Jadi Lumbly Skin Disease atau ini cacar ya, ini pox atau cacar pada sapi. Kemudian yang kedua BF, bovine epidemial fever atau demam 3 hari kalau istilahnya, demam 3 hari. Kalau di Jogja bahasanya flu tulang, kalau di Jogja itu bahasanya flu tulang. Kemudian yang ketiga adalah PMK kembali, PMK. Jadi yang pertama kali saya akan menyampaikan tentang penyakit Lumbly Skin Disease dulu, karena ini bisa diindikasikan ada wabah baru kembali, yaitu Lumbly Skin Disease. Kemarin di Indonesia PMK belum selesai, masuk lagi Lumbly Skin Disease. Disinyalir data yang ada bahwa Lumbly Skin Disease ini sudah ada di daerah Pantura dan Pantai Selatan. Pantura di daerah Pati, kemudian daerah Rembang, kemudian daerah Wonosalam dan sebagainya. Kemudian Lumbly Skin Disease daerah selatan itu daerah Cilacap. Paling masuk akal adalah Cilacap. Kenapa? Karena Cilacap ini adalah ada transport daripada sapi dari impor, yaitu di sana ada pelabuhan. Jadi impor sapi itu biasanya turunnya dari Australia, dari mana-mana, turunnya di Cilacap. Jadi wajar kalau dari Cilacap ini ada Lumbly Skin Disease. Jadi Lumbly Skin Disease ini kan sebenarnya penyakit yang tidak ada di Indonesia sebelumnya. Jadi baru sekarang. Jadi disinyalir dari baru tahun 2021 sebenarnya. Tapi sekarang nyata muncul di 2022. Sebelumnya kemarin sekitar 2-3 bulan lalu sudah ada di Pantura, sekarang sudah ada lagi di Cilacap. Jadi Lumbly Skin Disease ini penyebabnya adalah virus, namanya pox virus. Namanya pox itu artinya cacar. Pox virus. Nah, kemudian masa inkubasi penyakit ini sebenarnya masa inkubasi penyakit itu relatif ya. Kalau teori 1-4 minggu. Jadi 1 minggu terinfeksi baru muncul. Tapi kalau real itu adalah tidak seperti itu, tergantung daripada kondisi sapi. Dan juga baru terinfeksi 3 hari sudah bisa muncul gejala klinis. Kenapa? Karena tergantung dari tubuh. Nah, apa kaitannya? Contoh lagi, jadi musim tidak menentu begini ya, hujan, panas dan sebagainya. Ini kan jenis nyamuk itu istilahnya kan menetas menjadi nyamuk. Nah, nyamuk ini kan menjadi vektor daripada virus, dan gigitannya nyamuk adalah menjadi pintu atau jendela masuknya virus. Kalau kulit itu kan aman karena ada istilahnya lapisan epidermis dan sebagainya, ada stratum corneum dan sebagainya. Tapi ketika sudah ada gigitan, nah gigitan nyamuk ini menjadi jendelanya, dan nyamuknya ini juga membawa virus sebagai vektornya, baik virus katakanlah Lumbly Skin Disease maupun virus BEF maupun virus PMK. Nah ini maksud saya legasikan karena kenyataan seperti ini, nggak bisa kita memilah-milah. Nah kalau BEF ini memang penyakit yang wajar sih terjadi, siapa ada korban musim tidak jelas ini. Dan real kalau
faktor penyebab paling tinggi adalah cuaca dan katakanlah nyamuk. Nah ketika udah BEF ini BEF kan virus, oleh virus. Nah kemudian akhirnya kan terjadi demam tinggi. Nah ketika demam tinggi di sekitar kita sudah ada baca lombis virus atau PMK pasti akan masuk. Karena dia pasti hampir semua penyakit virus sebenarnya itu imunosupresif. Karena ketika katakanlah masuk terinfeksi virus, otomatis daya tahan tubuh menurun. Ketika di lingkungan itu ada virus penyakit lain, pasti akan masuk memperparah keadaan. Nah, makanya bisa jadi awalnya infeksi primernya adalah BEF, demam 3 hari. Nanti saya terangkan di sesi berikutnya ya. Selanjutnya saya ingin membahas kondisi, tapi saya integrasikan dengan penyakit BEF dan PMK. Nah, PMK ini juga sama. PMK ini sebenarnya kan artinya juga penyakit yang sebenarnya tidak lazim di Indonesia ini. Baru dia wabah tahun 2021. Nah, kemudian karena sudah wabah, nah kemudian saya sampaikan kembali ini juga di samping faktor katakanlah istilahnya cuaca, kondisi yang suhu ekstrim, panas sudah tidak menentu, kelembapan tinggi, virus berkembang. Tapi juga satu kebijakan pemerintah sudah saya sampaikan bahwa konyol dan bodoh kebijakan vaksinasi saat wabah terjadi. Itu dilakukan pemerintah. Nah, sebenarnya PMK kemarin sudah hilang di September, sudah benar-benar menurun. Tapi karena mungkin anggarannya baru turun, itu vaksinasi berjalan baru mulai akhir 2000 PMK selesai tahun 2012 September ya. Nah, kemudian justru pemerintah malah mulai menggalakkan vaksinasi itu di mulai Oktober. Pada saat itu PMK terjadi kan di bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, klimaks sekitar Agustus turun mulai September, malah langsung di booster penyakit kembali. Ini sebenarnya membooster, meningkatkan penyakit lagi dengan program vaksinasi. Nah, makanya hampir katakanlah yang di vaksin PMK juga terjadi PMK. Yang tidak, tetapi yang tidak divaksin juga kena PMK. Ya permasalahannya virus itu katakanlah material organik yang katakanlah istilahnya mikro. Jadi artinya katakanlah istilahnya dalam satu kandang itu ada 10 ekor yang divaksin satu saja. Dengan virus baru otomatis akan di dropletnya, di ingusnya, di lendirnya, di feses yang mengandung virus yang baru. Jadi kalau menurut pendapat saya, pengamatan saya, justru sebenarnya kalau PMK yang sebelumnya itu sudah tidak ada virus yang karena tak sudah ada antibodi yang ditemukan oleh lingkungan saat jadi wabah itu hampir semua sudah ada antibodi. Tapi karena pemerintah menggunakan virus jenis baru menurut saya, sekarang wabah baru. Kalau masih dengan virus yang sama tidak mungkin seperti kita itu tidak mungkin flu atau pilek dengan virus yang sama. Itu tidak mungkin. Jadi artinya ini kalau menurut saya bisa dibilang 90% ini akibat daripada vaksinasi yang tidak benar, konyol. Jadi kadang-kadang bingung saya menghadapi atau melihat cara berpikirnya pemerintah dan tidak itu kok tidak rasional. Nah, kemudian lumbis sklerosis ini kembali ke LSD. Lumbis sklerosis ini adalah infeksi oleh virus namanya pox virus. Jadi keluarganya pox itu adalah tadi cacar, kemudian keluarganya atau jenis-jenisnya adalah Capri pox virus. Kemudian faktornya sama, faktor itu pembawa-bawanya adalah nyamuk. Kemudian setelah itu masa inkubasinya secara teori 1 sampai 4 minggu. Tetapi bisa terjadi baru terjadi 3 kali bisa terjadi gejala klinis. Kemudian setelah sejarah sebenarnya kan virus ini kan terjadi hanya di Afrika sebelum memang berkembang sampai Cina, sampai India, sampai Nepal, sampai yang terdekat kita Vietnam. Yang terdekat yang kita adalah Vietnam dan Australia. Itu yang paling dekat dengan kita Vietnam dan Australia. Sekarang real di tahun 2022 akhir ini sudah terjadi virus PMK di daerah Pantura dan daerah Pantai Selatan dan daerah Cilacap yang memang tempat transportnya singgahnya sapi impor. Ini dia masuk akal. Kemudian gejala apa adalah ada bentol
bentol. Hanya bentol itu awalnya tidak pecah. Bentol itu ya seperti bentol kita garuk, kemudian ada bentol tidak ada darah, tidak ada nafas lah bentol. Nah, kemudian karena memang infeksi dari dalam, jadi yang awalnya di daerah leher, kemudian kaki, kemudian daerah kulit, perut dan sebagainya, akhirnya itu ke seluruh tubuh. Awalnya memang di daerah hak longgar, itu di daerah leher, nanti sampai ke ekor. Jadi kalau ekornya terakhir dia termasuk yang kencang, jaringannya kencang. Jadi daerah longgar dulu bentol-bentolnya, dan bentol. Kemudian setelah itu sama leher, itu namanya leher longgar. Nah, kemudian sama daerah flank, itu pasti akan muncul. Nah, lama-lama setelah itu kan akhirnya akan terjadi nekrotik jaringan nanti. Mulai katakanlah kan itu gatal mulai digeser-geserkan bersama dengan dinding kanan, otaknya mulai lecet. Nah, itulah yang akhirnya mengakibatkan infeksi oleh bakteri, baru nanti bisa muncul nanah. Begini pada yang teman-teman ya itu. Jadi awalnya hanya dari dalam bentol itu, tapi ketika karena gatal akan digeser-geserkan, itulah muncul lecet, otomatis menjadi jendela, maksudnya bakteri lingkungan untuk menginfeksi. Udah seperti itu pasti katakanlah akan menurunkan produktivitas drop. Pasti katakanlah nafsu makan akan turun. Nafsu makan turun disampaikan lagi gatal, jadi memang demam yang tinggi. Demamnya ya PPM ke 40, karena kalau saat itu 39 juga udah mulai resah, tidak mana ini kalau virus memang merata tinggi 40, 41, 40, ini belum skin disease. Nah, udah itu kemudian minum sama PMK sama ngiler, itu kan karena keseimbangan hipersalivasi, ngiler, kemudian matanya juga berair, itu memang turunannya sama makan dulu seperti apa, kena virus itu yang ngiler, kemudian keluar air mata dan sebagainya itu. Nah, jadi gejala spesifiknya adalah bentol atau terjadi ulceratif. Nah, sama nekrotik jaringan yang mati. Kemudian kalau berapa tingkat mortalitasnya memang kalau namanya gatal tidak tinggi, tapi juga bisa tinggi. Dari mana? Dari gatal, dari demam. Kalau tidak segera tangan. Mortalitasnya ini ya bisa memang kalau teori hanya 10%, tapi kalau dibiarkan dengan demam tinggi kan malah kejang meninggal. Kalau gatalnya tidak akan mengakibatkan kematian, tapi kalau demamnya tidak teratasi bisa mengakibatkan kematian, karena ketika demam pasti akan mengakibatkan kejang. Kalau kejang akan mengakibatkan kematian. Nah, tapi yang menyebabkan produktivitas menurun. Selama kalau bisa belah langsung apa dari demam sama gatal langsung akan drop. Karena kalau bisa belah sampai ke ambingnya, kulit ambing itu akan terjadi bentol itu nanti skin disease. Dan kemudian berarti mortalitasnya teori 10%, tapi kalau praktek, kalau jika tidak diatasi dengan penurunan panas, dia akan mengakibatkan kematian lebih daripada 10%. Maka kalau tingkat kesakitan atau morbiditas, tingkat kesakitannya teori 45, tapi ya enggak bisa 100%. Namanya wabah itu bisa 100%. Terus apa yang mengalir tergantung dari tubuh. Berarti apa? Itu pakan. Makanya kalau kita ada wabah, perbaiki makan yang baik dengan salah standar, yaitu dengan rumput 10% dari berat badan, persentase 1% saja. Kenapa? Kalau nanti protein tinggi, ini juga masalah. Kalau mau aman juga rumput aja malahan. Kenapa? Protein tinggi ini ketika tubuh ini mengandung protein tinggi, dia ada awalnya ada sifat alergi. Nah, tapi ketika akhirnya ada alergi dari pakan, istilahnya ada triggernya, pembentaknya. Dan setelah ada virus akan memperparah peradangan. Nah, jadi kalau pada saat awal karena demam tinggi, usahakan berarti lagi jalan rilis, usahakan justru jangan kasih konsentrasi rumput dulu. Nah, kalau mulai recovery, artinya sudah contoh gangrennya atau bentol-bentolnya sudah mulai kering-kering, itu berarti kan dia kurvanya sudah mulai turun. Nah, itu kita perlu protein tinggi apa? Untuk recovery jadinya. Paham ya? Jadi gejala klinis yang kenali nomor 1 adalah bentol, terutama pada daerah yang longgar, itu pada leher.
juga bentol kan, tetapi nanti bedanya adalah dia sistemik, hampir bahkan seluruh tubuh semuanya bentol. Nah itu yang kedua, suhu tubuh naik, moncong itu pasti kering, ngiler, hipersalivasi, mata terjadi baik. Nah, jika kata abu mendeteksi bisa abut dan kaku kejang, bisa kematian. Nah, tidak bisa dikatakan. Nah, kemudian paling penting adalah pengobatan, karena ini paling dibutuhkan, tidak hanya teori. Ini harus pengobatan. Nah, pengobatannya karena ini sebenarnya ada alergen atau sebenarnya agen yang menyebabkan alergi. Ya betul agen virus. Nah, itu tetap kita menggunakan bagaimana kita antihistamin. Itu pengobatan antihistamin. Jadi pengobatannya antihistamin atau anti alergi. Bang, methylphenidil atau dibandvitamin HCl. Ini dosisnya 10 mili per 400 kg berat badan. Ini langsung akan menghilangkan bentol. Nah, kemudian dua, karena demam yang paling bagus adalah kontralkol injek. Sudah saya di grup ini penting. Ini kontralkol injek ini sebagai anti demam, karena demam ini penting, harus segera kita turunkan. Yang ketiga adalah pamflet antibiotik. Ini virus antibiotik, ini tidak eksenden, karena pasti akan ada yang eksenden karena dari lukanya tadi ada pamflet ini sampai 20 mili. Ini sama, untuk kan sampai kalau lebih 300 sampai 420 mili. Tapi kalau untuk masjid 10 mili, masjid 10 mili, pada 20 mili, pamflet 20 mili. Kemudian jangan lupa diberikan vitamin multivit injek. Untuk apa? Ini untuk katakanlah multivit injek ini untuk meningkatkan nafsu makan, serta katakanlah untuk terutama yang vitamin C. Jadi istilahnya ini kan vitamin C itu bisa memblokir, menghambat terjadinya peradangan. Vitamin, jadi multivit injek ini menangnya ada vitamin C, karena ini lagi pengobatan klinis. Dan nanti kalau pengobatan setelah selesai, vitamin ATP yang memberikan jaringan. Tapi kalau saat klinis ini butuhnya multivit injek yang lengkap vitaminnya, nafsu makan dan stabil. Kemudian ada vitamin C yang akan katakanlah menghambat terjadinya peradangan. Nah, saat kondisi awal jangan pernah dikasih dexamethasone, karena dia bersifat imunosupresif, akan melambat penyembuhan. Nah, kalau mau beri dexamethasone nanti kalau katakanlah sudah istilahnya fase lewat, jadi sudah mulai kering, mulai demam, itu dexamethasone langsung nggak apa-apa. Kenapa? Untuk mempercepat penyembuhan peradangan. Tapi kalau saat itu juga dexamethasone, otomatis tubuh tidak akan membentuk antibodi dengan baik. Ini yang paling penting. Jadi belum diskriminasi itu. Nah, kemudian misalnya ada diferensial diagnosa atau diagnosa yang menyerupai. Contohnya katakanlah ada yang namanya herpes virus pada sapi. Tapi kalau herpes virus pada sapi itu tidak akan seperti lumpis gigitis sama. Ya contoh gatal hanya sekitar di contoh leher saja, tidak akan menyebar seluruh tubuh. Contoh misalnya dia hanya di bagian biasanya kalau herpes tidak ada jaring-jaring lunak, dekat kambing atau selangkangan. Kalau di situ saja, tidak akan ke seluruh tubuh. Nah, biarpun di awal, tapi ada beda sedikit. Kenapa? Ukuran modul atau ukuran daripada bisulnya ini lebih besar, lumpis skin disease. Kalau herpes akan kemerahan, kalau lumpis enggak. Jadi istilahnya kalau herpes virus langsung meradang, langsung luka meradang. Tapi kalau lumpis tidak, bentol dulu. Ya itu kemudian beda lagi contoh gigit nyamuk juga ada bentol. Nah, tapi ya itu tadi nyamuk kan adalah bentol. Tapi sebenarnya selama tidak ada wabah, aman gigit nyamuk. Dan ini alhamdulillah menduga jangan sampai Jawa Barat masuk wabah. Kalau seandainya ada gejala itu cepat melakukan tindakan. Nah, kemudian untuk mencegah terjadinya wabah tersebut berarti dengan cara
harus benar-benar selektif terhadap hewan ternak yang masuk ke daerah tersebut. Contoh Jawa Barat ini kan belum, masih aman. Jadi jangan kondisi lagi informasi wabah rame, jangan gegabah untuk ambil sapi dulu dari daerah wabah tersebut untuk menghindari. Nah, kemudian apa? Jangan pernah adalah ada tenaga dokter hewan atau para medis yang lain yang dari luar daerah wabah. Contoh ada seorang dokter hewan dari daerah Cilacap masuk ke Jawa Barat bersuara di kandang, jangan diizinkan karena namanya dokter hewan atau para medis akan kontak dengan ternak. Kalau dia tidak Cilacap pasti dia membawa virus. Nah, penularan. Nah, kalau penularannya ini kontak. Jadi kalau contoh katakanlah istilahnya salah satu kandang bergesekan kontak, itu pasti akan menular. Kemudian ingus, setiap ingusnya pasti akan mengandung virus. Setiap air liurnya pasti mengandung virus. Setiap fesesnya pasti akan mengandung virus. Jadi kalau seandainya katakanlah pada satu kandang ada yang terjangkit gejala lumbis disease, langsung diisolasi. Jadi paham ya? Nah, itu. Kemudian yang lain membatasi sudah. Kalau diagnosa tadi diagnosa bisa gejala klinis. Kalau istilahnya kalau pakai lab ya kelamaan harus pakai PCR, kualifikasi, child reaction, PCR atau swab kelamaan yang itu biasanya asal kita tahu gejalanya nggak akan jauh. Kalau dokter yang pintar itu cepat penanganan nggak perlu lab, langsung hafal. Oh ini BF, ini lumbi, ini jadi kalau harus kelihatan ya lambat dulu nanti sapinya. Gimana juga gitu di manusia juga sama. Di manusia kalau dokternya kurang pintar perlu mengambil itu harus menjilat itu jangan bodoh. Kalau sudah punya jam terbang agak cerdas dengan mengamati pemeriksaan gejala klinis fisik, dia bisa menentukan diagnosa penyakit tersebut. Jadi makanya mohon informasi pengetahuan tentang penyakit lumbis ini disampaikan kepada masyarakat ternak agar jangan sampai terjangkit di Indonesia secara luas, terutama dari Jawa Barat yang memang istilahnya mereka Jawa Barat ini adalah kantong produksi susu di Indonesia. Jadi kalau katakanlah jatuh, ya jatuhlah ekonomi Indonesia. Kemudian jatuhlah katakanlah kesehatan bayi, kesehatan bayi. Karena tetap susu paling bagus untuk ternak ASI nomor 2 adalah susu segar yang dari sapi perah dari Jawa. Terutama karena Jawa ini kualitasnya itu nomor 1. Se-Indonesia itu nomor 1 adalah Jawa Barat. Kemudian materi kuliah tentang informasi ilmu pengetahuan lumbis disease yang diikuti yang sebelumnya atau berbarengan atau infeksi sekunder atau tersier dengan penyakit bovin epidemiologi belum 3 hari atau PMK. Jadi sekarang fokus LSD tapi juga harus terintegrasi dalam pikirnya ketika ada penyakit jangan hanya karena lagi musim PMK semua penyakit PMK. Ketika lagi LSD penyakit semua penyakit adalah LSD. Jangan sampai seperti di dunia kesehatan manusia ya. Ketika katakanlah terjadi penyakit apa ada corona, semua penyakit apapun corona, sampai orang kecelakaan pun kok corona. Ini harus sementara kita dengan corona, ya, orang diare corona, ya, orang sakit jantung jangan demikian. Kenapa? Makanya perlu sampaikan informasi yang detail dan terintegrasi. Jadi saudara demikian